Manusia dikaruniai nalar, daya ingat untuk ia mengenang akan sesuatu yang sudah berlalu. Mungkin peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak bisa terlupakan. Dan memang pada dasarnya otak kita mempunyai daya serap, daya rekam. Dan itu semua mengendap, tidak menguap. Sehingga setiap kejadian masa lalu, setiap peristiwa-peristiwa pada masa dulu ketika kita mungkin masih kanak-kanak, itu akan terekam di dalam hidup kita. Dan satu saat ketika ada adukannya, maka endapan itu akan naik ke permukaan. Kita terkenang lagi, kita teringat lagi. Dan kadangkala saat kita mengenang, ada kenangan-kenangan yang membuat kita menjadi sedih, menjadi hancur hati, menjadi lelah dan merasa terlukai karena memori atau kenangan itu masih belum terlupakan dan menyakitkan. Tetapi kita sebenarnya bisa punya kendali atas pikiran kita. Ya tentu saja bersama dengan Tuhan yang menciptakan pikiran. Kita patut untuk menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan supaya kita bisa memikirkan apa yang kita perlu pikirkan. Karena tidak semua harus dipikirkan. Juga tidak semua kejadian-kejadian masa lalu, peristiwa dan hal-hal yang ada di masa lalu itu patut untuk diingat, apalagi dikenang. Tidak semua patut dikenang. Ada yang perlu dikenang, ada yang tidak perlu dikenang. Kita bisa pegang kendali itu. Mari kita belajar bersama. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 19 dibacakan dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan telah membuat sebuah jalan melalui laut, melalui air yang bergelora. Ia menyuruh tentara dan perwira-perwiranya berperang, dan mereka maju dengan kereta berkuda. Tetapi mereka jatuh tak dapat bangkit lagi. Mereka mati seperti sumbu yang padam. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang dilukiskan dalam Yesaya 43 ini merupakan sebuah nubuatan tentang bagaimana cara Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan yang bukan sekedar selamat dari mara bahaya atau kebinasaan, tetapi Tuhan juga mau menyelamatkan pikiran mereka. Karena dari sinilah sebenarnya keselamatan itu menjadi makin efektif dalam hidup seseorang ketika Tuhan menyelamatkan pikiran-pikiran mereka. Dan apa yang dituliskan di dalam ayat 16-19, Yesaya mencatatkan bagaimana Tuhan bertindak dengan memberitahukan tentang kenangan masa lalu yang sudah Dia lakukan. Yaitu Tuhan membuat sebuah jalan melalui laut. Kita mungkin masih ingat pada masa Musa ketika umat pilihan Tuhan mau menyeberang menuju ke tanah perjanjian dihadang oleh tentara Firaun yang ingin membunuh mereka dari belakang, sementara di depan mereka ada lautan luas yang tidak bisa terjembatani, tetapi Tuhan mengadakan mujizat, membuat sebuah jalan lewat laut. Dia bahkan berhasil untuk menjatuhkan musuh-musuh dari Israel. Ini kenangan yang memang patut dikenang dan menyenangkan. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan bahwa memang kenangan ya kenangan, peristiwa masa lalu itu hanya bisa dikenang dan tidak bisa diulang lagi. Tidak ada lagi di mana Tuhan lalu membuka sebuah jalan di tengah-tengah lautan untuk mereka. Itu sudah berlalu. Dan itu menjadi pengingatan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan mampu menjaga mereka. Tetapi Tuhan mau mengarahkan mereka bukan tersesat atau disesatkan atau terjebak pada nostalgia masa lalu mereka melihat mujizat ajaib. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau membuat sesuatu yang baru lagi. Tuhan membuat jalan melalui laut. Sekarang Dia bilang apa? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau tadi jalan melalui laut, sekarang jalan di padang gurun. Yang berarti ada sebuah kelepasan, ada janji Tuhan, dan ingat terus bagaimana karya Tuhan di masa-masa sulit ketika dihadang oleh lautan luas dan Tuhan berhasil menyeberangkan mereka.
Lalu kemudian kali ini Tuhan mengatakan, aku akan buat sesuatu yang baru. Tuhan mau menarik mereka untuk tidak disesatkan oleh pengalaman masa lalu, tetapi mau berjalan kepada sesuatu yang baru di hari esok. Dan Tuhan janjikan apa? Aku akan membuat jalan di padang gurun. Ini yang sebenarnya patut kita kenang. Ini yang sebenarnya harus selalu kita kenang justru dalam iman kita. Yaitu Tuhan adalah Tuhan yang berkarya. Dia membuat sebuah jalan. Dia membuka jalan melalui laut. Dan kali ini dia katakan, aku akan buat jalan di padang gurun. Dia mau ceritakan laut dan padang gurun adalah dua hal yang mungkin menjadi ancaman buat hidup manusia. Laut bisa menenggelamkan mereka dan padang gurun bisa membinasakan mereka dengan terik panas siang yang bisa mematikan dan juga dinginnya malam yang bisa membekukan sampai mereka mati. Tapi Tuhan memberitahukan kepada mereka, aku akan buat sesuatu yang baru. Tuhan mau mengajak setiap kita lewat ayat-ayat ini, mau belajar bahwa peristiwa masa lalu hanya bisa dikenang, tidak bisa diulang. Dan kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu, mengulang lagi peristiwa yang sama persis. Mungkin mirip-mirip tetapi sama persis tidak mungkin. Karena itu sudah berlalu dan itu hanya jadi kenangan. Tapi kenangan itu bukan berarti lalu dilupakan begitu saja. Ada hal-hal kenangan masa lalu itu yang memang bisa membuat hati kita senang dan pilihlah itu. Jangan kita mau dijerat oleh kenangan masa lalu yang membuat hati kita sedih sampai kita tidak bisa maju lagi ke hari esok. Kita terus kesengsem dan pengen balik ke sana lagi ke masa lalu. Mungkin ingin balas dendam karena pernah tersakiti. Mungkin ingin mengulang lagi sambil mengandai-andaikan, kalau saja saya bisa mengulang, saya mau melakukan langkah yang ini dan bukan langkah yang itu. Ada penyesalan, pengandaian yang tidak pernah akan bisa terjawabkan. Karena sesal kemudian tidak ada artinya. Kembali ke masa lalu juga tidak mungkin bisa. Tetapi mari kita pilih kenangan-kenangan apa yang patut dikenang. Peristiwa-peristiwa apa masa lalu yang patut kita kenang, yang membuat hati kita senang. Tapi bukan itu saja, juga kita patut mengenang yang membuat kita tenang. Dan bukankah Tuhan mau mengatakan, aku yang buat jalan. Pertama melalui laut, kali ini aku akan buat jalan melalui padang gurun. Jangan takut di padang belantara. Semua mau memberitahukan kepada kita satu hal yang patut dan harus selalu dikenang oleh orang percaya adalah perbuatan Tuhan. Karya-karyanya yang ajaib. Ingat itu. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang mulia. Pegang itu. Bijaksana Tuhan yang bertindak untuk kita. Itu genggam erat. Karena itulah yang membuat hati kita senang, tenang, tapi bukan berhenti sampai di situ saja. Kenangan yang kita lakukan dalam pikiran kita akan membawa kita juga sampai pada kemenangan dan keberkembangan. Kita bisa menang karena apa? Kita tidak didikte lagi oleh masa lalu, kita tidak didikte lagi oleh penyesalan-penyesalan yang sudah berlalu, tapi kita menang. Kenangan itu bisa membuat kita menang kalau yang kita kenang adalah sesuatu yang patut kita kenang, yaitu kebaikan Allah, kemuliaan Tuhan, karya-karya Tuhan yang ajaib. Ingat itu dan perhitungkan itu supaya engkau tidak patah semangat lalu merasa tidak bisa melangkah lagi ke depan. Seringkali yang menarik kita untuk kembali ke masa lalu adalah magnet-magnet nostalgia. Kita mau ulang lagi, kita mau perbaiki lagi, kita pingin mengulang lagi yang tidak bisa kita lakukan. Lupakanlah itu, serahkanlah ke dalam tangan Tuhan, tetapi face it, hadapi hari esok, hadapi dengan kekuatan Tuhan juga. Dia buka jalan di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Ingat itu, kenanglah jalan-jalan Tuhan dan jangan berhenti mengenangnya. Tidak semua memang patut dikenang, tetapi ada satu yang paling patut kita kenang, yaitu jalan Tuhan, karyanya yang ajaib, membuat hati kita senang, makin tenang, menang, dan iman kita jadi berkembang dan kita jadi dewasa. Mari kita coba teliti lagi apa yang kita kenang. Kenangan-kenangan buruk singkirkanlah, tapi kenangan-kenangan baik yang memotivasi untuk kita melangkah ke hari esok, peganglah, genggamlah, dan jadikan itu kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayo maju lagi ke depan, jangan mundur ke belakang. Lihat ke depan, tangan Tuhan sedang menanti untuk kita pegang bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia, dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan Dia adalah sosok yang membuat kita menang dan berkembang sepanjang masa. Tuhan mengasihi kita. Amin.